Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Tio Pratama. Saya berasal dari kelas 11 IPA 5 SMA Negeri 8 Kota Jambi. Di video ini saya akan membahas tentang psikotropika. Sebelum mengetahui materi ini, kita harus mengetahui dulu apa itu psikotropika. Psikotropika itu bisa dikatakan mirip dan juga bisa tidak mirip dengan narkoba atau narkotika. Karena psikotropika sendiri itu adalah obat-obatan yang diberikan oleh dokter untuk pasiennya yang mengalami gangguan sistem saraf seperti stres, depresi, susah tidur, insomnia, dan lain-lain. Dan juga menurut situs resmi BNN, Badan Narkotika Nasional, psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu psikotropika juga bisa dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat. Oke, kita memasuki yang pertama, itu adalah golongan 1. Golongan 1 ini adalah obat-obatan yang termasuk memiliki tingkat kecanduan yang tinggi dan tidak digunakan untuk pengobatan ataupun terapi. Maksudnya di sini itu adalah obat ini digunakan untuk pengobatan atau terapi. Yang termasuk dalam golongan ini seperti pil ekstasi ya. Pil ekstasi. Nama lain dari pil ekstasi ini adalah metamfetamin atau sabu-sabu dan lain-lain. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, ekstasi. Kalian pernah mendengar apa itu ekstasi? Ya, terlintas di pikiran saya dan sepertinya di pikiran kalian juga. Ekstasi itu seperti pil ekstasi yang bisa dikatakan itu berbahaya ya. Suatu obat-obatan itu tidak akan berbahaya jika kalian tidak mengonsumsinya terlalu berlebihan atau melebihi dosis. Itu menurut saya. Ya, bicara obat ekstasi, obat ini umumnya berbentuk tablet atau kapsul. Nama lain dari obat ini cukup panjang ya, dan juga cukup sulit untuk disebutkan, yaitu metilene dioksimetamfetamin atau bisa disingkat dengan MDMA. Obat ini memiliki berbagai macam efek samping. Wow, ini efek samping. Efek samping yang pertama itu jangka panjang, kemudian jangka pendek, lalu secara instan. Kita bahas yang pertama, efek samping secara instan. Perubahan suasana hati menjadi bahagia dan bersemangat. Kalian boleh coba nih. Jangan. Oke, kalian tidak boleh coba pil ekstasi ini karena efek samping yang dirasakan itu secara instannya itu perubahan suasana hati menjadi bahagia dan bersemangat. Akan tetapi sama dengan efeknya yang datang dengan instan, efek ini juga bersifat semu atau hanya beberapa saat tertentu saja. Kemudian untuk jangka panjangnya yaitu adalah untuk efek jangka pendeknya yang akan dirasakan dari obat ini seperti halusinasi, serta pada tubuh akan dirasakan penglihatan yang kabur, mual, lalu detak jantung itu menjadi lebih cepat dan lain-lain. Efek-efek tersebut akan dirasakan lebih kurang selama 20 menit setelah penggunaan obat. Kemudian efek lainnya setelah beberapa jam, salah satunya sulit berkonsentrasi, dan jika dikonsumsi secara berlebihan atau dosis atau juga bisa dikatakan overdosis dapat menyebabkan berbagai hal nih, yaitu efek berbahaya bagi tubuh, hilang kesadaran, kejang-kejang, kemudian bahkan bisa sampai gagal ginjal, lalu kematian. Jadi jangan gunakan pil ekstasi, oke? Masuk ke topik kita yang kedua adalah golongan kedua dari pil psikotropika. Oke. Golongan kedua psikotropika yaitu meskipun telah dianggap negatif oleh kebanyakan orang. Negatif apanya nih? Obatnya ya. Obatnya. Ternyata ada beberapa obat psikotropika yang digunakan dalam pengobatan atau terapi. Ternyata ada ya guys ya. Yang digunakan dalam pengobatan atau terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan namun memiliki tingkat kecanduan yang tinggi. Contohnya amfetamin. Amfetamin guys, pernah dengar? Saya belum pernah juga sih.
Amfetamin merupakan stimulan sistem saraf pusat yang biasanya digunakan untuk penanganan narkolepsi. Narkolepsi, gangguan sistem saraf, dan attention deficit hyperactivity disorder atau disingkat ADHD. Kemudian amfetamin ini tergolong stimulan yang kuat karena meningkatkan kadar dopamin pada otak yang akan mempengaruhi saraf pusat. Dopamin merupakan zat kimia yang dikaitkan dengan rasa senang, tenang, dan bahagia. Obat ini hanya boleh diminum untuk orang yang mengalami gangguan dan juga boleh dikonsumsi kepada orang yang sudah diberitahukan dosis yang tepat untuk diminum. Karena apa? Jika tidak sesuai dengan resep, maka overdosis dan Anda akan mengalami gangguan lainnya. Oke, masuk ke golongan ketiga. Golongan ketiga mirip dengan golongan kedua. Psikotropika yang termasuk dalam golongan ini berperan dalam pengobatan atau terapi dan berpotensi memberikan efek ketergantungan atau kecanduan terhitung sedang. Contohnya fenobarbital. Bicara tentang fenobarbital merupakan obat untuk mengontrol atau meredakan kejang atau sebagai obat penenang. Wow, obat penenang guys. Obat ini biasa digunakan untuk penderita epilepsi atau terkadang digunakan untuk penderita insomnia atau yang mengalami gangguan. Buat kalian yang mengalami gangguan tidur, bisa nih coba fenobarbital, tapi jangan berlebihan ya, jangan overdosis. Cukup konsumsi secara tepat. Oke, yang keempat adalah obat psikotropika yang termasuk dalam golongan ini memiliki tingkat kecanduan yang ringan. Bukan berarti kata ringan itu bisa menjadi kita bisa konsumsi dengan cara berlebihan ya, karena apapun dikonsumsi secara berlebihan itu akan menimbulkan efek samping yang besar ya guys ya. Jadi jangan gunakan obat apapun itu dengan overdosis atau dengan dosis yang berlebihan, karena pada obat ini juga memiliki kecanduan yang ringan, memiliki obat yang digunakan untuk pengobatan terapi, namun tetap diperlukan resep dari dokter. Kemudian salah satu contoh yang termasuk dalam golongan ini yaitu adalah pertama diazepam, kemudian yang kedua nitrazepam, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke diazepam. Diazepam juga merupakan salah satu jenis obat penenang untuk mengatasi kejang dan gangguan kecemasan, atau terkadang digunakan sebagai obat penenang sebelum dilakukan tindakan operasi dan bekerja dengan menenangkan otak dan saraf. Meskipun memiliki tingkat kecanduan yang rendah atau yang ringan, obat ini dianjurkan untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Kemudian masuk ke nitrazepam. Nitrazepam atau yang biasa biasa terdapat sebagai kandungan dari dumolid merupakan obat tidur dan biasanya diperuntukkan oleh orang yang mengalami gangguan tidur, sulit tidur, atau insomnia. Nih buat kalian yang gangguan tidur, insomnia, yang suka begadang tuh sampai jam 1, jam 2 malam tuh, coba deh minum nitrazepam sesuai dosis tapi ya. Kemudian obat ini boleh diminum sesuai dosis ya, sesuai dosis yang pertama tadi. Kemudian yang kedua dikonsumsi dalam jangka pendek, kemudian dalam pengawasan dokter. Ternyata begitu ya guys ya. Jadi janganlah kalian konsumsi obat-obatan psikotropika itu secara berlebihan. Kemudian kita masuk ciri-ciri pengguna psikotropika. Kecanduan akan segala sesuatu akan memiliki dampak yang negatif. Seperti yang saya bilang tadi ya, mulai dari kecanduan main game online, kemudian membuat kita lupa waktu saking asiknya main. Begitu juga dengan mengkonsumsi obat ini. Jika kita kecanduan dan berlebihan, itu akan menimbulkan stres atau gangguan yang lain, gangguan kejiwaan bisa jadi karena efek samping dari obat tersebut. Berikut ciri-ciri orang yang kecanduan psikotropika. Yang pertama itu adalah badan lemas, tidak bergairah atau tidak bertenaga karena tidak nafsu makan. Yang kedua, muka pucat, tubuhnya kurus, tidak kelihatan segar, dan tatapan matanya tuh kosong, kayak orang bengong gitu. Kemudian yang ketiga, gigi dan rambutnya tuh rontok. Yang keempat, sulit untuk berkonsentrasi. Kemudian yang kelima itu tubuh menggigil berat serta disertai dengan teriakan yang histeris.
Oke guys, kali ini kita akan masuk ke pengobatan psikotropika. Akibat efek atau dampak yang diterima pengguna yang mengalami ketergantungan terhadap psikotropika, diperlukan penanganan yang serius. Karena apa? Jika dibiarkan terus-menerus, bisa menyebabkan kematian. Oke, yang pertama itu adalah lakukan konsultasi pada dokter untuk menghilangkan zat-zat racun yang tertinggal di dalam tubuh dan ditimbulkan oleh zat psikotropika. Selain itu, minta dukungan kepada orang lain, keluarga, dan kerabat ya. Pastinya bukan yang juga pecandu juga ya, bukan yang pecandu. Saya kalian yang pecandu terus minta saran dengan pecandu, ya, jadi makin pecandu lah. Selanjutnya itu adalah melakukan kegiatan positif dan bermanfaat seperti menjadi volunteer atau kegiatan-kegiatan lain yang berpositif bagi dirinya sendiri atau orang lain. Ya, begitu untuk pengobatannya. Dan pencegah penyalahgunaan. Kalau masalah pencegahan ini nih, bisanya itu dari diri sendiri ya. Yang pertama itu dari diri sendiri. Ya, seperti yang sudah saya rangkum, yaitu mendekatkan diri dan meningkatkan hubungan harmonis dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itu penting itu guys. Jangan kalian karena stres, karena depresi, terus kalian punya nafsu pengen coba psikotropika biar selesai gitu. Itu jangan, itu salah. Kemudian yang kedua, jangan pernah mencoba apalagi karena penasaran. Ya, seperti yang saya bilang, jangan pernah coba. Karena satu kali coba maka Anda akan ketagihan. Ya, sama kayak main game. Satu kali Anda coba, terus kalah, main lagi, terus kalah, main lagi, dan akhirnya kecanduan. Jadi kebiasaan kan. Begitu pula dengan psikotropika. Kemudian masuk ke selanjutnya, pendapat saya tentang penyalahgunaan psikotropika. Pendapat saya itu psikotropika sangat berbahaya ya guys ya. Jadi jangan gimana ya dibilangnya, jangan konsumsi lah, karena psikotropika itu sangat berbahaya. Dari kita coba kecanduan. Ya kan? Dari ajakan nggak ajakan juga sih, kayak dari berpikir, terus pikiran kita tuh kayak kemana-mana gitu kan, kayak stres gimana gitu. Jadi minum obat ini psikotropika jadi tenang gitu kan, jadi kecanduan lagi. Gara-gara stres kita coba lagi pakai psikotropika, lalu akhirnya kayak terus menerus mencoba, jadi kecanduan, jadi candu gitu kan. Jangan, itu salah. Karena apa? Karena setiap obat itu pasti punya dosis. Jadi kalau kita overdosis atau melebihi batas dosis yang telah ditentukan dokter, itu sangat berbahaya guys. Oke. Kemudian untuk remaja seusia saya ya, janganlah gunakan psikotropika. Karena boleh gunakan, tapi sesuai anjuran dokter. Karena apa? Karena kita dalam masa pubertas itu bisa dikatakan remaja ini tahulah ya mana yang baik dan mana yang benar. Jadi janganlah gunakan dan jangan salah gunakan psikotropika ini, karena masa depan kalian itu masih panjang. Jadi jangan gunakan psikotropika ya. Kemudian pesan saya bicara tentang pesan saya itu ya, jauhi psikotropika, karena psikotropika itu berbahaya, bisa menyebabkan gangguan-gangguan lain seperti gangguan saraf, mental, dan gangguan kejiwaan. Paling pentingnya jangan sampai lah ya, karena jika dikonsumsi berlebihan juga berbahaya itu. Dan saran saya itu lebih baik kalau ada masalah yang buat Anda stres atau Anda bisa dibilang tuh kayak gimana ya, kayak frustasi, ceritalah kepada orang yang menurut Anda itu cerita aja. Jadi jangan gunakan psikotropika, karena stop using psikotropika dan ceritalah pada orang terdekat Anda agar Anda terhindar menyalahgunakan psikotropika. Oke. Sekian, terima kasih dari penjelasan yang saya jelaskan tadi. Saya mohon maaf lebih dan kurangnya, bisa di komen lah ya, apa lebihnya apa kurangnya
Jadi untuk acuan saya kepada untuk kedepannya nanti. Dan juga terima kasih buat yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.